Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feroza Gila, NIM 19259340. Saya dari kelas 19 AN 07. Selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil uji kompetensi dalam pengoperasian sistem IRP sebagai bagian dari uji proficiency yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Sera Informatika Gajah dengan Jidoka Sistem Indonesia. Melalui presentasi ini, saya akan mendemonstrasikan kemampuan dalam mengelola operasional secara digital, terintegrasi, dan efisien dengan memanfaatkan solusi ERP dari Jidoka Sistem. Diharapkan penyampaian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai penerapan sistem ERP dalam mendukung proses bisnis modern. Dan selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan implementasi sistem ERP menggunakan Odoo. Sini ada pengertian sistem IRP. Sistem IRP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan mengkoordinasikan berbagai proses bisnis utama seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, persediaan, dan penjualan dalam satu platform terpadu. Dengan menggunakan satu basis data yang sama, IRP membantu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan data, serta pendukung pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Selanjutnya ada Odoo sebagai sistem IRP. Odoo adalah perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau IRP berbasis open source yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis perusahaan seperti penjualan, akuntansi, persediaan produksi, dan sumber daya manusia dalam satu sistem terpadu. Dan selanjutnya saya akan melakukan demo singkat aplikasi Odoo sebagai sistem IRP. Dan selanjutnya di sini saya sudah mendownload salah satu modul. Di sini saya coba klik website. Pertama, pada halaman beranda ditampilkan foto-foto serta beberapa produk unggulan. Dan sebagai tampilan awal agar pelanggan dapat melihat gambaran umum toko. Yang kedua, kita coba klik toko. Ketika foto produk diklik, sistem akan menampilkan daftar seluruh produk yang tersedia. Pelanggan dapat memilih salah satu produk untuk melihat detail produk, kemudian menambahkan produk ke dalam keranjang belanja. Coba kita masukkan produk ke dalam keranjang. Di dalam halaman keranjang, pelanggan dapat mengurangi atau menghapus produk dengan menekan tombol minus. Selain itu, pelanggan dapat kembali ke halaman produk dengan mengklik menu toko. Selanjutnya, pelanggan juga dapat menambahkan produk ke dalam wishlist untuk isiman atau tidak kembali kepada lewat. Kita lihat wishlistnya ya tadi. Nah, ini kalau kita bisa menghilangkan wishlist tersebut, tinggal diklik silang. Kita lanjut, kalau kita mau lanjut belanja, kita klik shop. Ketika kita akan melakukan check out, kita terutama untuk memasukkan produk ke dalam keranjang dulu. Kita lihat keranjang. Setelah produk berada di keranjang, pelanggan dapat melanjutkan ke proses check out pada tahap ini. Pelanggan mengisi, selanjutnya pelanggan mengisi daftar pengiriman. Dan di sini pelanggan bisa menuliskan data pengirimannya, nama, email, telepon, perusahaan, jalan, apartemen, kota, dan negara. Kita kembali aja ke alamat yang awal. Setelah kita mengisi alamat pengiriman, tujuan, kita konfirmasi. Dan di sini metode pembayaran dengan transfer rekening. Kita coba payment. Sini ada tulisan selesaikan pembayaran Anda. Kita tunggu. Dan di sini pembayaran telah berhasil dan segera akan diproses. Silakan pelanggan bisa cetak atau simpan bukti check out ini sebagai bukti transaksi yang sah. Kita cetak. Dan ini buktinya. Oke.
Nah, selanjutnya coba kita akan memasukkan produk ke halaman toko. Kita klik baru, kita klik produk, kita bisa tuliskan nama produknya apa. Coba kita sepatu Nevada. Kita coba harga jualnya hanya 560. Sini kategori website di sini sudah ada Nevada. Kita bisa menambahkan foto produknya dan langsung simpan. Dan setelah foto produknya muncul, kita simpan. Kita coba lihat ya. Di sini coba kita klik Nevada, akan muncul produk seperti Nevada. Kita klik. Terus selanjutnya pada menu hubungi kami, tersedia formulir yang dapat diisi oleh pelanggan. Apabila ingin mengajukan pertanyaan, formulir tersebut berisi nama, email, nomor telepon, dan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Setelah formulir, coba kita isi dulu aja ya. Subjeknya sepatu. Apakah produk, kita kasih pertanyaannya, apakah produk NB, produk sepatu NB, pasirnya ini. Kita coba serahkan ya. Dan di sini pesan Anda sudah dikirim, kami akan segera menghubungi Anda kembali. Terus kita coba klik Gmail-nya dulu. Pasti di sini ada notifikasinya. Dan di sini coba ada penyerahan formulir, kita buka. Di sini ada tulisan apakah produk sepatu NB masih ready. Dan selanjutnya ketika kita sudah mengirimkan pertanyaan kepada penjual, kita bisa kembali ke beranda dengan klik kunjungi beranda. Nah, langsung ke halaman berandanya ya. Selanjutnya terdapat halaman profil toko. Profil toko sepatu Virus Flagstep yang menampilkan informasi toko secara lengkap, termasuk detail metode pembayaran melalui transfer rekening. Melalui implementasi ini, sistem IFP digunakan mendukung pengelolaan toko sepatu secara digital dan terintegrasi. Dan sekian video presentasi dari saya. Sebagai penutup, melalui uji kompetensi ini dapat disimpulkan bahwa sistem IFP dari Jitoka sistem mampu membantu pengelolaan operasional bisnis secara terstruktur, terintegrasi, dan efektif. Penerapan IFP menjadi solusi penting dalam meningkatkan efisiensi kerja serta akurasi pengelolaan data di era digital saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.